dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki hari Minggu Advent yang ketiga, atau kita sering sebut sebagai hari Minggu Gaudete, hari Minggu sukacita, hari Minggu gembira. Pada hari Minggu Gaudete ini, bacaan-bacaan yang kita dengar pun semuanya bernada sukacita, bernada gembira. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, ditekankan soal nubuat Nabi Yesaya tentang bangsa Israel yang akan mengalami sukacita secara jasmani maupun secara rohani setelah mengalami pembuangan. Padang gurun, padang yang kering akan memberikan hasil yang melimpah. Kota-kota akan diberkati. Orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar, orang bisu akan berbicara, dan orang lumpuh akan berjalan. Semuanya akan mengalami sukacita dan kegembiraan. Dan dalam bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus, ditekankan soal bagaimana sabar dalam penantian akan sukacita itu. Sabar yang dimaksudkan di sini adalah bahwa di dalam menantikan kegembiraan dan sukacita itu, jangan kita cepat terpengaruh, cepat terprovokasi oleh hal-hal yang menggoda dan menantang kita. Tetapi kita harus tekun dan sabar di dalam menjalankan hidup ini, dengan tekun menjalankan apa yang telah disabdakan oleh Tuhan. Karena ketika kita sabar dan tekun dalam menjalankan itu, sukacita akan menghampiri kita. Dan dalam bacaan Injil dari Injil Matius, kita mendengar bagaimana murid-murid Yohanes diutus oleh Yohanes untuk pergi berjumpa dengan Yesus dan mau menanyakan apakah dia ini adalah Mesias yang dinanti-nantikan, ataukah ada orang lain lagi yang sedang dinanti-nantikan itu. Jawaban Yesus itu menarik. Yang pertama, jawaban Yesus mengutipnya dari Nabi Yesaya yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes bahwa apa yang kamu lihat dan kamu dengarkan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan. Yang mau ditekankan dari jawaban Yesus ini adalah bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam dunia perjanjian lama terpenuhi dalam diri Yesus dalam dunia perjanjian baru. Yesus adalah pemenuhan nubuat-nubuat para nabi dalam dunia perjanjian lama. Dan poin kedua yang mau ditekankan dalam kisah mengenai para murid Yohanes dan Yesus ini adalah bahwa ketika Yohanes dan murid-muridnya belum mengetahui persis akan identitas Yesus, bahwa apakah dia adalah Mesias atau bukan, mereka tidak serta-merta selangsung menjudge, menghakimi, menilai Yesus, tetapi mereka datang menghampiri Yesus, berbicara dengannya untuk mencari kepastian dan kebenaran. Mereka tidak langsung menilai bahwa oh ini Mesias, ini bukan Mesias. Tetapi mereka datang mendekatkan diri dengan Yesus, berbicara dengan Yesus, bertanya dengan Yesus, dan mendapatkan jawaban yang pasti dari Yesus. Yang mau ditekankan dari sini adalah bahwa di dalam kehidupan kita setiap hari, seringkali kita terlalu mudah untuk menjudge orang. Kita terlalu mudah untuk menilai apakah dia ini orang baik atau orang jahat, tanpa berbicara, mengadakan pendekatan secara langsung dengan orang tersebut. Kita mungkin cepat menilai seseorang berdasarkan pembicaraan orang lain. Kita menilai seseorang berdasarkan penilaian orang lain, bukan berdasarkan pendekatan pribadi kita dengan orang tersebut. Oleh karena itu, ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari Minggu Gaudete, hari Minggu Advent yang ketiga ini, dua poin penting yang mau ditekankan berkaitan dengan iman dan moral kita, yaitu yang pertama, bahwa Yesus Kristus itu adalah sungguh pemenuhan
dari nubuat-nubuat para nabi yang ada di dalam dunia perjanjian lama. Dan yang kedua, bahwa di dalam kehidupan kita setiap hari, janganlah kita terlalu cepat menilai orang lain berdasarkan apa yang orang katakan atau berdasarkan apa yang kita dengar. Tetapi kita harus lebih sabar untuk menilai orang lain sampai kita sendiri mengalami hidup, mengalami pendekatan dengan orang tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat merayakan hari Minggu Sukacita. Selamat menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Semoga kita mampu mempersiapkan diri dengan baik untuk merayakan Natal, merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.